warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Kendra Citraninanti dari Program Studi Teknologi Informasi Telkom University. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan presentasi tugas besar UTS Agama Islam dengan studi kasus berjudul Dilema Sang Arsitek Muda, yang akan saya kaitkan dengan materi perkuliahan yang telah dipelajari. Kisah ini berawal dari seorang arsitek muda bernama Farhan. Ia digambarkan sebagai sosok yang sukses secara materi, memiliki karir yang baik. Namun, di balik itu semua, ia merasakan kehampaan dalam dirinya. Kondisi ini mencerminkan krisis batin yang dialami manusia ketika melupakan hakikat penciptaannya. Dalam materi tentang alam dan manusia, dijelaskan bahwa manusia tidak hanya diciptakan untuk mengejar dunia, tetapi juga untuk beribadah dan menjalankan peran sebagai khalifah di bumi. Selain itu, dalam materi urgensi agama Islam, ditegaskan bahwa agama merupakan kebutuhan fitrah manusia, bukan sekadar pilihan. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28 yang menyatakan bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Oleh karena itu, ketika Farhan mulai kembali kepada Allah melalui sholat dan sedekah, ia mulai menemukan ketenangan dalam hidupnya. Ini menunjukkan bahwa manusia tidak akan pernah benar-benar tenang tanpa kembali kepada Sang Pencipta. Selanjutnya, Farhan dihadapkan kepada dilema ketika perusahaannya diminta untuk merancang sebuah bangunan yang diragukan dari segi syariat. Dalam situasi ini, Farhan berusaha mencari dasar hukum Islam sebagai pedoman dalam mengambil keputusan. Hal ini merupakan penerapan langsung dari materi tentang sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Dalam sebuah kaidah fikih disebutkan bahwa tidak boleh ada mudarat yang ditimbulkan maupun dibalas dengan mudarat. Jika proyek tersebut berpotensi membawa dampak yang buruk, maka Farhan memiliki hak, bahkan kewajiban untuk menolaknya. Disinilah terlihat pentingnya memahami hukum Islam dalam kehidupan profesional, agar setiap keputusan yang diambil tetap berada dalam koridor syariat. Di sisi lain, Farhan juga dikenal sebagai pemimpin yang santun dan jujur. Sikap ini merupakan wujud nyata dari tauhid yang tidak hanya diyakini dalam hati, tetapi juga tercermin dalam perilaku sehari-hari. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Allah mencintai seseorang yang mengajarkan pekerjaannya dengan profesional dan sempurna. Selain itu, kebiasaan Farhan dalam menjaga sholat 5 waktu turut membentuk karakter dirinya menjadi pribadi yang disiplin, amanah, dan bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa ibadah tidak terpisah dari dunia kerja, melainkan justru menjadi fondasi utama dalam membangun etos kerja yang baik. Tidak hanya itu, Farhan juga menghadapi tantangan dalam menjaga keharmonisan di tempat kerja, khususnya ketika terjadi konflik antara karyawan yang berbeda agama terkait penggunaan ruang ibadah. Dalam hal ini, Farhan menerapkan nilai-nilai akhlak, ukhuwah, dan tasamuh, sebagaimana yang dipelajari dalam materi perkuliahan. Firman Allah dalam Quran Surat Al-Kafirun ayat 6 menegaskan bahwa setiap orang memiliki keyakinannya masing-masing, dan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 disebutkan bahwa sesama mukmin adalah bersaudara. Oleh karena itu, solusi yang diambil adalah melalui musyawarah yang adil, pengaturan jadwal yang transparan, serta tanpa adanya diskriminasi.
Sikap ini mencerminkan akhlak Islami yang menghargai perbedaan tanpa kehilangan identitas keislaman. Dari keseluruhan kisah Farhan, dapat disimpulkan bahwa materi yang telah dipelajari, mulai dari materi tentang manusia dan agama, tauhid, syariah, hingga akhlak, bukanlah sekadar teori. Semua itu merupakan panduan hidup yang nyata dan relevan dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Materi tentang manusia dan urgensi agama menjawab krisis batin. Tauhid dan ibadah membentuk karakter dalam bekerja. Sumber hukum Islam menjadi pedoman dalam menghadapi dilema profesional. Dan akhlak menjadi dasar dalam membangun hubungan sosial yang harmonis. Semoga apa yang disampaikan ini dapat memberikan manfaat, dan saya memohon maaf atas segala kekurangan yang saya buat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.